Baik, ini adalah sesi kedua hari ini. Eh, Sesuai dengan jadwal dan sebelumnya kami sudah konfirmasi ke beberapa dosen yang insya Allah siap akan melakukan presentasi. Eh, Langsung saja, presentasi pertama yang akan dilakukan oleh M. Safi'i. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Tidak disiapkan sejak awal, jadi kalau semua orang kan bisa diperintah atas nama BIM. Pak M, apa terdengar suara saya, Pak M? Terdengar, Pak Inul. Baik, ini saya akan buka yang di Erisbank, Pak M ya. Monggo, silakan. Oke, tunggu Pak. Saiful ya. Saif. Signalnya lagi nggak bagus, Pak ya? Gimana, Prof? Prof Yudi? Ada, Prof? Signalnya lagi nggak bagus ya? Atau bagus? Jelas ini, Prof. Oh, jelas ya? Oke. Gimana, Pak? Oke. Kami buka dulu Pak aplikasinya. Ini proposal miliknya Pak Safi'i. Saya akan coba Kak. Agak lemot nih, Prof. Tunggu sebentar. Baik, ini. Baik, kami persilakan untuk Bapak Safi'i untuk memaparkan proposal penelitiannya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Prof. Wahyudi, terus Bapak Ahmad Fawaid selaku Komandan dari LP3M. Moderator kita hari ini adalah Bapak Muhammad Ainul Yakin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan. Sebelumnya minta maaf, Prof. Saya ini sebenarnya tidak percaya diri karena saya tidak paham cara menulis proposal. Mungkin kalau tidak ada KKN yang harus diwajibkan dosen membuat proposal, mungkin saya terutama tidak bisa membuat proposal. Proposal kali ini yang kita akan presentasikan adalah proposal yang tahun kemarin, pelaksanaan KKN di tahun 2022. Sebenarnya ada sih proposal yang 2023, cuma permintaan dari LP3M menyarankan agar pelaksanaan presentasi hari ini adalah mempresentasikan proposal tahun 2022. Oke, ada beberapa hal dari proposal ini, yaitu pertama adalah penekanan dari satu unsur adalah bagaimana peran teknologi di situ, karena sebagai basic prodi kita adalah
prodi teknologi informasi. Terus di dalamnya adalah ada mahasiswa yang satu prodi dengan kita dan ada mahasiswa dengan prodi yang lain. Penekanannya adalah pemanfaatan aplikasi di situ adalah bagaimana aplikasi membantu dalam hal misalkan karena objek kita adalah di sebuah desa, di desa Kalianan. Di situ adalah dataran desa yang sangat tinggi, Prof. Di sana masuk kategori desa tertinggal. Kalau saya membaca di Badan Statistik Kabupaten Probolinggo itu, Desa Kalianan itu termasuk desa yang paling tinggi masyarakatnya sebagai pekerja yang ingin bekerja di luar desa. Faktor utama adalah kemampuan SDM dari masyarakat itu sendiri. Faktor kedua adalah masyarakat tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam. Sehingga diskusi kita dengan tim waktu itu dengan teman-teman yang mahasiswa dengan dosen dengan mahasiswa, bagaimana masyarakat di situ ada peningkatan. Satu adalah peningkatan pemahaman terhadap potensi sumber daya alam yang ada di desa itu. Karena di desa Kalianan itu termasuk dataran tinggi yang semua tanaman bisa ditanam, termasuk di situ umbi-umbian. Kalau padi lebih banyak dari padi itu sebenarnya lebih sedikit dibanding tanaman umbi-umbian karena di sana dataran tinggi dan lereng. Sehingga saya dengan teman-teman itu berdiskusi panjang bagaimana nanti ada peningkatan kemampuan dalam hal pemahaman baik dari bagaimana memanfaatkan sumber daya alam itu pertama, yang kedua adalah pemanfaatan atau peningkatan kemampuan dalam hal pengelolaan teknologi. Ini sebenarnya objek ini yang melatar belakangi saya dalam menulis hibah, Prof. Kemarin itu dari tindak lanjut pelaksanaan KKN di tahun 2022 ini ditindaklanjuti dengan mengikuti program hibah kreativitas, program hibah PKM, pemanfaatan PKM pemula itu, Bos. Itu, Prof. Sehingga alhamdulillah tim kita dinyatakan lolos dan didanai. Itu adalah latar belakang dari permasalahan ini. Dari penelitian ini kita kembangkan menjadi pengabdian sebagai syarat KKN tahun lalu dan dikembangkan dalam pengajuan hibah kompetisi yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Itu adalah latar belakang kenapa kita memilih objek di situ. Terus dari beberapa permasalahan yang saya sebutkan tadi, kami akan menawarkan beberapa hal, diantaranya misalkan memberikan pelatihan. Kalau proposal penelitian ini sebenarnya ada peningkatan di proposal berikutnya adalah proposal pengabdian. Di proposal pengabdian itu, ini sebenarnya kolaborasi juga, Prof. Pengembangan dari penelitian ini dikembangkan pada proposal pengabdian. Di proposal pengabdian itu, di situ ada pendampingan dan pembelajaran bagi ibu-ibu. Dalam hal pertama adalah mengelola bahan baku dari umbi-umbian itu menjadi bahan baku kue. Sehingga bahan baku tepung itu digantikan oleh umbi-umbian itu, Bro. Ibu-ibu itu diberi pelatihan bagaimana mengelola umbi itu menjadi bahan baku kue. Sehingga dari bahan baku kue itu menghasilkan beberapa kue.
dan ditindaklanjuti dengan pelatihan penggunaan marketplace. Yang kemarin digunakan itu teman-teman hanya 2 marketplace, Lazada dengan apa kemarin itu. Nah, dari pelatihan itu nanti ibu-ibu itu mengupload hasil olahan. Ini adalah pengembangan dari proposal penelitian. Karena kemarin itu saya menekankan ke mahasiswa itu, saya mengarahkan, kalian sekali melakukan sesuatu, maka bisa menghasilkan beberapa hal. Pertama, misalkan kamu menghasilkan penelitian, kamu menghasilkan jurnal. Terus, kamu dari penelitian itu dikembangkan ke pengabdian. Dari pengabdian itu dikembangkan, kita akan mengikuti program hibah. Dari situ kita menganalisa lagi, Prof. Sehingga saya mengarahkan teman-teman itu, kebetulan saya melibatkan dosen lain dalam pengajuan program hibah itu, sehingga kita harus banyak berdiskusi dengan dosen yang berbasis ekonomi, sehingga alhamdulillah program hibah itu kita menangkan dan kita didanai untuk pelaksanaan dari bulan September sampai Desember di 2023. Itu adalah latar belakang permasalahan, terus solusi dari permasalahan itu. Dari latar belakang dan solusi itu, maka nanti masyarakat itu bisa memanfaatkan. Satu adalah peran teknologi. Masyarakat di desa itu diberikan kemampuan dalam hal Saya jadi profesor. diberikan kemampuan dalam hal dia mengelola bahan baku itu, satu, dua, dia diberikan pelatihan untuk menggunakan marketplace, mulai dari membuat email, mendaftarkan sampai dia mengupload hasil jualannya itu, hasil olahannya itu untuk dijual secara marketplace. Ini sebenarnya program sederhana, Prof. Tapi bagi masyarakat pegunungan dan masyarakat yang tingkat pengetahuannya sangat terbatas, ini sangat membantu. Ini adalah latar belakang dan beberapa permasalahan. Dari situ kita kembangkan hasil dari luaran hasil itu adalah sudah terbit jurnal, terus proses haki belum, karena kemarin itu peserta baik dosen atau mahasiswa tidak diwajibkan untuk tidak wajib untuk mengurus haki. Tapi di program hibah itu, di hibah yang kita ikuti itu, luarannya harus ada HKI, terus produk paten dari hasil itu. Sehingga tahapan itu mungkin menjadi evaluasi dari reviewer, sehingga kita dinyatakan lolos sebagai itu. Ada beberapa tahapan di situ, tahapan metode penelitian, mulai kita observasi dengan teman-teman, kita diskusi dengan teman-teman. Di antara teman-teman itu sebenarnya bukan asli desa Kalianan itu semua, Bos. Ada beberapa yang dari luar desa itu. Dari hasil kita diskusi, sebenarnya saya dengan mahasiswa itu memerintahkan, coba kalian analisa tentang di lingkungan Anda, kira-kira yang potensi untuk dijadikan objek penelitian, kira-kira apa. Dari sekitar 6 mahasiswa yang menjadi kelompok itu menyampaikan beberapa permasalahan. Terus sehingga kita dengan tim itu menetapkan bahwa objek penelitian kita, objek pengabdian kita adalah di Desa Kalianan. Setelah saya baca di Badan Statistik di Kabupaten Probolinggo itu, ternyata
Desa Kalianan itu menjadi desa yang paling besar paling besar atau paling banyak warganya yang ingin bekerja di luar kota, entah di lain desa, entah di kota-kota besar. Setelah kita analisa dan observasi di tempat, kita observasinya dengan kepala desa, apa penyebabnya, yaitu tadi itu beberapa permasalahan termasuk SDM di sana yang tidak bisa mengikuti, terus dia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alamnya, sehingga dari beberapa tahapan observasi wawancara dengan stakeholder yang ada di sana atau mitra kita yang ada di sana, maka diputuskan atau disepakati bahwa objek kita di Kalianan itu. Terus judulnya adalah pemanfaatan aplikasi. Oke, pendekatan penelitian, waktu penelitian ini sebenarnya tahun lalu, Prof. Ini Desember 2022. Sumber datanya adalah di Desa Kalianan. Di Desa Kalianan yang menjadi salah satu desa di tim kelompok kita. Oke. Itu tahapan penelitian, kita wawancara, terus di pengembangan dari penelitian itu dalam pelaksanaannya adalah kita memberikan pemahaman terhadap warga. Kita melibatkan warga dengan sistem bagaimana, karena kita susah sebenarnya, Prof, untuk mengumpulkan warga desa yang aktivitas kesehariannya adalah dia berkebun. Terus dengan teman-teman itu kita bagaimana kalau kita memanfaatkan ibu-ibu PKK, kalau bapak-bapak kayaknya susah, Prof. Susah untuk mengumpulkan, kecuali memang kegiatan sampai kepala desanya menyampaikan, Pak, kalau mengumpulkan bapak-bapak susah. Kecuali ada pemberian bantuan baru bapak-bapak bisa. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalkan ada penawaran atau ada pembelajaran, susah di sana, Pak. Sehingga kita dengan teman-teman itu sepakat, oh kalau begitu bagaimana kalau kita melibatkan ibu-ibu saja. Sehingga disepakati waktu itu adalah kita melibatkan ibu PKK. Kebetulan ketua PKK-nya itu adalah ibu kepala desa, sehingga sangat mudah mengumpulkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu di pedesaan itu mayoritas aktivitas juga, Prof, sebenarnya. Aktivitasnya tinggi ya, berkebun itu dan memelihara ternak. Sehingga sempat ada beberapa pertemuan dengan ibu-ibu itu, kita menjelaskan pemanfaatannya, bagaimana umbi ganyung. Kenapa umbi ganyung? Begitu. Karena di sana itu mayoritas petani di situ memanfaatkan lahan kosongnya menanam umbi ganyung. Terus kenapa menjadi topik di situ? Umbi ganyung itu di saat panen raya harganya murah, sehingga nilai tukar rupiahnya itu sangat rendah. Setelah saya membaca beberapa perkembangan di tahun 2022 itu, bagaimana program pemerintah pemanfaatan itu untuk tahan pangan nasional itu, saya membaca termasuk keputusan Presiden itu untuk meningkatkan tanaman selain padi. Itu adalah menjadi program pemerintah untuk peningkatan ketahanan pangan nasional. Sehingga ada kaitannya, korelasi yang sangat besar antara kebijakan pemerintah, satu, untuk meningkatkan daya tahan pangan nasional, untuk memanfaatkan tanaman selain padi, itu satu. Sehingga kita disepakati, oh ini kebijakan pemerintah, ini peraturan pemerintah, Kepres, peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan nasional. Satu. Kedua, saya membaca di Badan Statistik ini korelasi yang sangat erat, sehingga kami memutuskan di situ. Ternyata Desa Kalianan itu memang penduduknya selain berkebun,
dan mayoritas penduduk produktifnya itu adalah penduduk warga produktif adalah warga di usia 20 sampai 35 itu bekerja di luar desa tersebut, Bro. Banyak ke kota. Sehingga korelasi antara tiga itu kita sepakati, kita memanfaatkan. Dari hasil kegiatan itu, maka menghasilkan beberapa hal. Satu, ibu-ibu PKK itu bisa menggunakan ganyong itu sebagai bahan baku. Kedua, dia punya keterampilan dalam membuat umbi ganyong menjadi tepung sebagai bahan baku kue. Ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Di sini titik tekannya karena ada kaitannya dengan prodi kita, termasuk prodi mahasiswa yang menjadi peserta itu adalah prodi teknologi informasi. Ini yang menjadi korelasi yang sangat erat sehingga saya menetapkan judul itu dan saya menetapkan topik dan objek yang ada di Desa Kalianan. Terus hubungannya dengan pengabdian, karena di situ kewajiban dosen dan mahasiswa dalam hal penelitian dan pengabdian ada korelasinya. Setelah saya membaca beberapa aturan pemerintah, aturan tentang pengabdian itu dan beberapa sosialisasi termasuk sosialisasi dari LP3M, yang baik itu adalah dari penelitian dikembangkan ke pengabdian. Itu yang baik, sehingga kami sepakat bahwa dari penelitian itu dikembangkan dengan pengabdian, dari pengabdian yang dihasilkan dari KKN itu kami coba, Prof. Kita otak-atik, kita ganti proposal dan kita diskusi dengan dosen lain yang ada di program ekonomi, manajemen ekonomi, sehingga kami diskusi kira-kira metode yang pas dengan topik dan judul ini kira-kira apa, sehingga hasil diskusi itu kita sepakati untuk mengajukan hibah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah lolos. Itu yang barangkali dapat kita sampaikan. Untuk luarannya ini sudah berupa jurnal, Prof, yang tahun kemarin. Terus yang dari pengembangan pengabdian yang hibah itu pelaksanaannya mulai September ini, Prof. Terus luarannya ditambah HKI, terus paten produk. Paten produk itu adalah nanti produk kue yang dihasilkan oleh ibu-ibu PKK itu, Prof. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Prof. Ini sangat, karena saya belum paham apa-apa tentang proposal ini. Ini ada berkat bimbingan dari Pak Fawaid ini, sebenarnya inspirasi itu ada, Prof. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak M. Jadi ini adalah apa Pak ya? Satu proposal, yang pertama penelitian, kemudian dikembangkan lagi ke pengabdian gitu Pak. Dan Iya. alhamdulillah ini proposal ini yang pertama penelitian diubah menjadi pengabdian, tahun ini lolos hibah, Prof. Baik, langsung saja pada paparan yang kedua dari Prodi Matematika, Bapak Ikon. Sudah siap, Pak Ikon? Pak Ikon? Siap, Pak. Baik, saya buka Pak ya proposalnya juga. Untuk menampilkan ya.
Petkon kelihatan Petkon? Yang dua tiga Pak. Yang 23 Kenapa? itu yang 23 yang tahun ini. Yang tahun ini Pak? Ya, Yang tahun ini Pak ya? Yang tahun ini ya. Pak? Oke. Yang pengajuan tahun ini. Sambil masukan dari Prof. Wahyu. Dulu Pak, ini saya cari dulu proposal penelitian. Monggo Petkon kelihatan Petkon? Ya, sudah. Monggo kami persilakan Pak Ikon untuk memaparkan proposal penelitiannya. Baik, terima kasih izin untuk mempresentasikan proposal kami. Untuk tahun ini kami mengusulkan judul penelitian pengembangan media pembelajaran matematika berbasis IoT dengan penelitian problem based learning. Ini sudah di-ACC sama Kaprodi Pak Inom. Ini sudah sesuai dengan roadmap Prodi, sudah sangat sesuai dengan roadmap Prodi. Alhamdulillah sudah di-ACC sama Kaprodi. Baik, bisa ke latar belakang Pak Inom. Mungkin langsung ke latar belakang. Baik, latar belakang penelitian ini yang kami usulkan adalah berangkat dari permasalahan bahwa pembelajaran matematika di Indonesia ini itu masih belum merata. Sederhananya adalah sekarang itu pembelajaran yang ada di kota-kota besar dengan SDM yang luar biasa itu tidak dapat dirasakan oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah. Kemudian ya itu juga karena keterbatasan SDM yang Indonesia miliki. Kemudian sehingga ketidakmerataan itu menyebabkan adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan yang ada di daerah dan di kota-kota besar. Sehingga kami dari Prodi Pendidikan Matematika ini punya angan-angan begitu, punya impian agar pembelajaran matematika itu yang diperoleh baik itu di kota besar maupun di daerah-daerah itu dapat merata, sehingga kami mengusulkan penelitian pembelajaran matematika, pengembangan pembelajaran matematika yang itu berbasis IoT. Jadi ketika misalkan baik itu di sekolah di kota besar maupun di daerah ingin belajar sistem persamaan linear misalkan. Jadi itu materinya yang diperoleh sama. Jadi tidak harus menunggu di daerah itu memperoleh SDM yang level tinggi seperti itu. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah selain yang SDM tadi, permasalahan kedua muncul yaitu ngajar anak kota besar dengan mengajar siswa di daerah
itu pendekatannya harus berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Sehingga sebelum pengembangan media pembelajaran berbasis IoT ini, ada studi kasus dulu di setiap daerah. Nah, di penelitian ini karena ini jangka pendek, maka studi kasusnya adalah yang berada di sekitar Universitas Brawijaya. Sehingga dari dua permasalahan itu, ketika sudah didapatkan pemecahan masalah, yang pertama adalah tidak meratanya SDM di Indonesia, kemudian yang kedua adalah tapi juga perlu pendekatan khusus di setiap daerah, maka lahirlah judul penelitian ini. Selanjutnya adalah untuk metode penelitiannya, kami menggunakan R&D, Research and Development, dan pengembangan. Untuk tahapannya, yang pertama adalah tahapan persiapan. Tentunya di sini persiapan adalah untuk mencari data awal dari kondisi lingkungan, kemudian kebutuhan-kebutuhan dari pengembangan mungkin bisa dikatakan machine learning seperti itu. Kemudian setelah itu tahap analisis kebutuhan, kemudian 3 baru perancangan media pembelajarannya. Untuk yang jangka pendek ini, jadi nanti kami membagi antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya adalah mungkin yang pertama, insya Allah yang pertama itu adalah berbasis web, kemudian selanjutnya kepada peningkatan yang versi webnya. Setelah untuk jangka panjangnya, bagaimana media pembelajaran ini sudah berkembang TK. Setelah itu adalah pengembangan prototype, kemudian yang selanjutnya Pak Munir Akil. Kelima, ya kelima ketika medianya sudah selesai, kemudian tahap uji coba lapangan, setelah itu dievaluasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau misalkan kami mohon masukan dari Pak Yudi. Sekian Pak Aniaki yang bisa kami presentasikan. Baik, terima kasih Pak Ikon. Mungkin nanti akan dikomentari oleh narasumber kami. Baik, selanjutnya ini akan ada presentasi dari kesehatan. Kami persilahkan Bu Astuti untuk memaparkan proposalnya. Mbak Astuti hadir? Nggih, hadir Pak. Pak Furkon izin jadikan co-host dulu Pak Furkon. Pak Furkon? Atau ini Pak, pakai yang ini aja sudah nggak apa-apa. Yang proposal yang KKN yang 2023. Sudah bisa share semua, Pak. Baik. Kelihatan Bu Astuti? Ya kelihatan Pak. Kami persilakan untuk Bu Astuti untuk memaparkan proposal penelitiannya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Wahyudi dan juga teman-teman LPPM. Saya dan Pak Ikon mohon maaf baru bergabung ini karena baru selesai di acara di Wisma Dosen perihal MBKM. Ya, mohon izin Prof, saya mewakili dari Fakultas Kesehatan. Ini adalah yang dipresentasikan adalah proposal pada tahun 2023
apa namanya, dan ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu di keperawatan jiwa dan komunitas pada semua tingkat umur, baik anak-anak sampai pada pasien dewasa. Nah, judul ini sudah saya sesuaikan dengan roadmap dari universitas dan juga prodi keperawatan khususnya, di mana saya mengangkat tema transkultural nursing. Jadi transkultural nursing ini sesuai dengan area bidang saya, yaitu di keperawatan komunitas begitu. Dan yang saya angkat adalah perihal dengan determinan apa namanya kejadian pneumonia pada balita di poli anak di RSUD Waluyojati Keraksaan Probolinggo. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah bahwasanya data dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kasus pneumonia ini terus meningkat di semua kelompok umur, baik dari usia 12 sampai 59 bulan di tahun 2018. Dan tentu khususnya di Kabupaten Probolinggo, ini juga berdasarkan hasil laporan profil kesehatan pada tahun antara 2021, itu menunjukkan yang berhubungan dengan faktor resiko pneumonia itu juga kasusnya meningkat gitu. Contohnya faktor pneumonia itu kan salah satunya karena riwayat pemberian ASI. Nah, kalau dilihat dari laporan di Kabupaten Probolinggo, cakupan ASI eksklusif itu masih sangat rendah, belum mencapai apa yang sudah ditargetkan oleh Kementerian Nasional. Begitupun juga cakupan riwayat imunisasi begitu. Nah, tentu dari beberapa faktor ini ada kaitannya dengan faktor apa namanya sosial budaya begitu. Lanjut Pak, kemudian ini adalah data-data perihal dengan kejadian pneumonia dan juga faktor-faktor risiko yang menyertai begitu. Nah, terus Pak ke bawah sehingga belum atasnya lagi. Nah, untuk penelitian-penelitian yang faktor risiko determinan itu sebetulnya sudah banyak dilakukan, tapi yang meneliti secara holistik, mengkaitkan antara faktor fisik, bukan hanya faktor pneumonia, itu kan ada faktor biologis ya, misalnya karena bakteri, virus, begitu. Nah, ini bagaimana saya meneliti secara holistik, baik itu faktor apa namanya yang dikaitkan dengan faktor transkultural, dilihat dari aspek transkultural nursing gitu. Jadi mulai dari praktek pemberian gizi gitu ya, faktor dari apa namanya pola asuh gitu, sampai dengan baik faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik yang akan diteliti gitu. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian, karena ini merupakan penelitian kuantitatif, jadi masuk ke dalam apa namanya pendekatan jenis penelitian yang survei gitu ya, metode penelitian analitik observasional, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita yang dirawat di RSUD Waluyojati, dan dalam penelitian ini adalah sebagian balita untuk sampelnya adalah yang memenuhi kriteria inklusi gitu. Kemudian untuk kriteria sampelnya ini kriteria inklusinya adalah balita yang pernah dirawat di poli rawat inap maupun dirawat di poli yang pernah apa namanya di poli anak, dan data yang dikumpulkan berdasarkan data rekam medis begitu. Oke, terus Pak ke bawah, stop ya. Untuk alat pengumpul datanya di sini menggunakan data sekunder dan primer ya. Kalau data sekunder kita dapatkan dari data rekam medis. Untuk yang data primer ini diketahui menggunakan instrumen kuesioner. Lalu, analisis datanya ini
analisis secara univariat, bivariat, dan multivariat. Kalau yang bivariat, ini bagaimana hubungan antara dua variabel, dan yang terakhir itu adalah uji multivariatnya menggunakan uji regresi logistik. Oke, terus Pak. Nah, ini untuk rancangan penelitiannya dari populasi, kemudian teknik samplingnya dilakukan secara konsekutif, kemudian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, lalu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang diambil adalah variabel independennya, ada faktor nilai budaya dan gaya hidup, ya, termasuk status imunisasinya, riwayat ASI, kebiasaan merokok anggota keluarga, lingkungan fisik rumah, dan bagaimana penggunaan layanan kesehatan. Nah, untuk yang variabel dependennya, ini kejadian pneumonia, kemudian diolah datanya melalui tahap editing, coding, dan tabulasi. Oke, lanjut Pak. Lalu dilakukan analisis data sampai ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya, Prof, untuk kesempurnaan dari proposal penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini Prof, untuk yang PAI ini beliau Fathur Rossi bersama Fathur Rossi tidak bisa karena masih menguji skripsi. Ini mungkin saya gantikan dengan Pak Abdul Basit. Mungkin bisa Pak Abdul Basit menggantikan atau menggunakan proposal yang KKN itu Pak. Abdul Basit. Oke, baik, terima kasih Pak Yakin. Ini yang tahun berapa Pak? Gimana? Siap presentasi Pak? Ya. Abdul Basit. Oke. Siap, Pak. harus siap. Ini pakai yang mana Pak? Iya, pakai yang saya ajukan kemarin. Yang terbaru gitu Pak? Ya, betul. Makasih Pak Abdul Basit karena sudah berkenan ini. Sama-sama. Ini Pak ya? Ya, betul. Kelihatan Pak Abdul Basit? Oh, sudah kelihatan. Baik, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Ya, saya juga baru bergabung ini, baru menyelesaikan ujian skripsi barusan. Nah, jadi dari tadi saya tidak mengikuti materi. Jadi nanti kalau ada yang belum saya pahami atau belum mungkin proposal saya ini tidak sesuai dengan materi yang dijelaskan tadi, mungkin kami mohon masukannya. Nah, di proposal penelitian ini saya mengangkat tentang tokoh yang sangat fenomenal dalam dunia Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi tokoh-tokoh Imam Al-Ghazali di sini saya ingin meneliti tentang konsep takwil Imam Al-Ghazali. Konsep takwil Imam Al-Ghazali. Nah, yang melatar belakangi saya di sini, kenapa saya harus memilih ini? Karena seperti ini, Imam Al-Ghazali itu adalah tokoh fenomenal dalam Islam yang saya kira semua orang tahu bahwa beliau itu adalah orang yang sangat alim, dan beliau itu termasuk tokoh yang sangat diperhitungkan. Namun beliau itu lebih dikenal sebagai seorang sufi. Jadi beliau itu lebih dikenal sebagai seorang sufi, ahli tasawuf, dan tidak dikenal sebagai seorang mufassir. Nah, jadi tidak dikenal sebagai seorang mufassir. Nah, kenapa? Karena beliau memang sampai saat ini
beliau itu tidak mempunyai karya tafsir yang memang khusus menafsirkan Al-Quran secara independen dan secara utuh. Penafsiran-penafsiran beliau terhadap Al-Quran itu tercecer di berbagai kitab yang terdiri dari kitab tasawuf, kitab fikih, dan kitab filsafat. Sedangkan yang berupa karya tafsir, beliau itu tidak punya. Konon punya, dulu konon punya kitab tafsir, namun itu belum tidak berhasil sampai kepada kita, tidak sampai terwariskan. Nah, belakangan itu ada sebuah karya yang kemudian itu menghimpun penafsiran-penafsiran Imam Al-Ghazali dalam menafsirkan Al-Quran, yang itu dihimpun dari berbagai kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Kitab itu adalah kitab yang kemudian oleh penulisnya Imam Ar-Rihani, Muhammad Ar-Rihani, itu diberi judul dengan judul Tafsir Al-Ghazali. Diberi judul dengan Tafsir Al-Ghazali. Nah, kitab Tafsir Al-Ghazali ini kemudian saya teliti kira-kira bagaimana metodologi penafsiran Al-Ghazali dalam menafsirkan ayat Al-Quran, berlandaskan pada kitab Tafsir Al-Ghazali yang dihimpun oleh Muhammad Ar-Rihani. Kitab ini sebetulnya bukan karya Al-Ghazali langsung, namun ini adalah karya seorang doktoral Mesir yang kemudian menghimpun penafsiran-penafsiran Imam Al-Ghazali yang tercecer di berbagai kitab, yang kemudian diberi nama Tafsir Al-Ghazali. Nah, terus tujuannya apa? Tujuan saya meneliti ini, saya ingin seperti ini. Tujuan saya meneliti ini, saya ingin berusaha untuk menahbiskan bahwa Al-Ghazali itu tidak hanya seorang sufi. Al-Ghazali itu tidak hanya seorang fuqaha. Al-Ghazali itu tidak hanya seorang filosof, tidak hanya seorang hukum, tapi beliau itu juga seorang mufassir, ahli tafsir dengan dengan langkah-langkah metodologis yang beliau terapkan di berbagai kitab, yang kemudian oleh Ar-Rihani dijadikan satu kitab tafsir, yaitu Tafsir Al-Ghazali, seperti itu. Terus metode penelitian yang saya pakai di sini adalah, karena ini adalah tokoh dan kajian kitab, maka saya di sini menggunakan metode kualitatif library research. Nah, kualitatif library research, jadi ini adalah sifatnya kualitatif dan berlandaskan pada pustaka. Jadi murni kajian pustaka, saya tidak terjun ke lapangan, tapi ini adalah berusaha untuk berusaha untuk intim dengan kitab-kitab, intim dengan literatur yang berupa dokumen, yaitu adalah domain kitab tafsir. Itu sumber dari penelitian ini, itu ada sumber primernya, itu adalah kitab Tafsir Al-Ghazali karyanya Imam Muhammad Ar-Rihani. Sedangkan sumber sekundernya itu adalah beberapa kitab tafsir, kitab-kitab ulumul Quran karya Imam Al-Ghazali, dan beberapa artikel jurnal yang berkaitan dengan topik seperti itu. Gitu ya. Terus saya kira itu mungkin Pak Yangkin, saya kira itu tentang latar belakang dan metode yang akan saya pakai. Selanjutnya saya mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basit. 4 perwakilan dari fakultas sudah memaparkan proposalnya masing-masing dari jurusan Soshum, Fakultas Soshum, kemudian Agama Islam, Kesehatan serta Teknik. Mungkin sesi berikutnya adalah pemberian komentar atau review dari
narasumber kita, Prof. Wahyudi. Kami persilakan untuk Prof. Wahyudi untuk memberikan beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki atau masukan atau ide-ide yang bisa membuat kami lebih mantap dalam membuat sebuah proposal. Baik, kami persilakan Prof. Wahyudi untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih Pak Mo. Eh, Di sama-sama. ya, ini proposalnya yang pendananya dari luar universitas atau yang didanai oleh universitas, Pak? Ini yang didanai oleh universitas, Pak. Universitas ya. Iya, Pak. Jadi seleksinya internal ya. Iya, Pak. Terus template-nya ini yang membuat juga dari universitas ya. Iya, Pak. Ya, jadi kan katakanlah referensi ya, minimal ada 10 literatur. Terus apa namanya? Ditulis dengan menggunakan American Psychology Association itu ya, Stella Seven dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada 4 ya, 4 proposal yang dipresentasikan. Nah, dari 4 proposal itu secara umum ya, secara umum proposal yang kedua, 3, 4 itu dari judulnya saya sudah bisa itu ya, sudah bisa apa namanya catching ya, catching katakanlah variabelnya apa, terus nanti hasilnya bagaimana kayak gitu. Nah, mungkin kita yang pertama dulu Pak. Yang pertama ya dari Pak Syafif ya. Iya, Ya, yang Bapak pertama. M. Ya Pak. Iya, Pak Syafiq, iya, Pak. Pak M ya. Syafih ya, Syafih. Syafiq, iya, Pak. Oh, Syafi'i. Iya, Pak. Ada hanya Pak. Iya. Tapi tidak apa-apa, Prof. Itu yang kemarin katanya mau kirim email sampai sekarang emailnya belum masuk-masuk, Pak. Iya, Pak. Ya, kita lihat ya judulnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tahu kan ini, Pak. Bapak background-nya IT ya. IT. Nah, ini ya. Iya, ini, Pak. Nah, ini Pak ya. Jadi, ya. Rancang bangun aplikasi ya, publikasi hasil tanaman serta pemanfaatan olahan berbahan baku umbi kanyong di Desa Kalianan berbasis web ya. Ini judulnya. Nah, terus di apa namanya? Di atas Pak, di atas ya, di atas ya, di atas. Terus ini kan proposal penelitian ya, proposal penelitian. Tapi juga tadi saya agak kaget juga bahwa ini adalah proposal pengabdian kalau nggak salah ya. Nah, ini yang saya menyangka bahwa ini adalah proposal intern ya, intern di Unuja gitu. Artinya kalau menggunakan katakanlah variabel dari kementerian apa istilahnya, dari katakanlah si Utama atau Bima gitu, kemungkinan judulnya nggak akan kayak gini gitu, ya. Judulnya nggak akan kayak gini. Karena begini Bapak Ibu sekalian, Pak Muhammad Syafi'i ini kan background-nya IT ya, IT, terus ada permasalahan di masyarakat yang tadi kalau nggak salah di Desa Kalianan itu banyak komoditas lokal, itu namanya kanyong ya, kanyong. Nah, tapi komoditas ganyong ini belum diolah ya, belum diolah. Karena diduga ya masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan tentang ganyong itu ya, terus tidak tahu cara mengolahnya ya. Nah, padahal dari hasil literatur review dari Pak Syafi itu
menyatakan bahwa ganyong itu berpotensi untuk dibuat satu produk pangan ya, produk pangan atau produk katakanlah pangan olahan ya, yang tadi dicontohkan adalah kue ya. Terus program ini sebenarnya juga bersinergi ya dengan program dari pemerintah untuk ketahanan pangan ya, ketahanan pangan atau diversifikasi pangan tadi ya, bukan hanya beras tapi ada pangan lokal tadi, ada ubi ganyong itu ya. Tetapi dari judulnya ini ya kita sebenarnya agak bingung. Artinya Pak Muhammad Syafi'i dia rancang bangun aplikasi ya, rancang bangun aplikasi itu sudah bagus. Cuma di situ ada publikasi lagi ya, publikasi hasil tanaman, Hmm? Terus serta pemanfaatan olahan. Jadi eh, gimana ya? Karena tadi alurnya kan harusnya penelitian, terus pengabdian ya. Nah, terus kalau penelitian, ini kan kalau sasarannya itu katakanlah umbi ganyong ya, berarti kan kita harus tahu dulu umbi ganyongnya bagaimana, ya, umbi ganyongnya bagaimana. Katakanlah mungkin dari morfologinya, dari rendemen ya, rendemen patinya itu, ya, terus bagaimana mengekstrak. Kan nanti kalau ubi ganyong itu akan dijadikan tepung pengganti katakanlah tepung tapioka atau tepung yang kan harus diekstrak dulu ya. Dan itu mungkin di luar dari disiplin ilmunya Pak Muhammad Syafi'i. Tapi saya pikir masyarakat lokal pasti tahu ya cara mengekstraknya. Nah, kalau tadi dibiayai oleh apa namanya intern universitas ya mungkin universitas mempertimbangkan katakanlah eh, mendukung kinerja dosen, performa dari program studi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari segi substansi Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita mengacu kepada ketentuan dari kementerian ya, memang sebaiknya apa namanya judulnya memang harus dimodifikasi ya, dimodifikasi. Jadi mana yang diprioritaskan. Coba kalau saya ingin mendapat apa namanya, ingin mendapat pendapat ya atau masukan dari katakanlah siapa mungkin Pak Basit ya, yang Al-Quran gitu backgroundnya. Kira-kira apa yang Bapak tangkap dari judul ini, Pak? Kalau lebih cocok mungkin Kaprodi ya, Prof. Karena kan menyesuaikan Oh, dengan Kaprodi, Kaprodinya roadmap-nya Prodi begitu. ini Nggak prodi apa-apa apa, juga, Pak ya? Pak Basi juga Kaprodi, cuman Kaprodi. Nggak nyambung, nggak paham siapa ini Pak. Teknologi Dari segi informasi. Pak, dari segi keagamaan barangkali Pak Basi ya. Tapi Iya. Ya, atau yang teman-teman yang backgroundnya sains ya, yang backgroundnya sains. Mungkin Pak Sulis, Pak. Beliau Atau mungkin Pak Sulis. Pak. Pak Sulis bisa memberikan itu, Pak. Kira-kira menurut Pak Sulis bagaimana judulnya? Waduh, maaf Pak. Lagi ada acara nih Pak, maaf Pak. Oke, oke, oke. Saya dengar aja Pak. Oke, Bapak acara terus ya. Ya, rancang bangun aplikasi publikasi. Mohon maaf Prof. Wahyudi, Oke. mungkin di ini Prof. Kesesuaian dengan roadmap-nya yang Prodi Pak Syafi ini kan Prodi Teknologi Informasi. Oke, informatika. Kemarin kan ada roadmap Prodi, barangkali kesesuaian misalkan dengan topik Prodinya dan mungkin pengembangan arah ke depan dari topik ini. Jadi Pak Syafi nanti bisa mendapatkan novelty sesuai dengan kesesuaian roadmap, kemudian novelty-nya dengan mungkin arah pengembangan dari roadmap tersebut begitu. Begitu ya kira-kira Pak Syafi ya. Mungkin begitu Pak Prof. Ya, karena sebenarnya dari novelty-nya Pak Syafi itu yang paling jelas tadi ya. Yang paling jelas itu kan katakanlah menghasilkan pangan olahan kue ya. Pangan olahan kue berbasis katakanlah tepung ganyong.
Itu kan sudah sangat spesifik itu sebenarnya. Kalau katakanlah belum di ini dengan apa namanya tempat lain ya. Karena ganyong ini ya kalau dulu waktu saya masih kecil masih suka apa makan ganyong ya, makan ganyong. Coba kalau sekarang kayaknya tanaman ganyong itu di tempat saya di Madiun itu sudah susah Pak diperoleh ya, sudah susah diperoleh. Nah, itu salah satu apa namanya hal yang sangat bagus juga yang diangkat oleh Pak Syafi'i ya, Pak Syafi'i. Dan kalau kita di Papua, ganyong itu nggak dimakan, tidak dimakan. Artinya masyarakat sini memang pelihara, cuma ya mohon maaf, belum apa ya, belum belum tahu atau memang belum tertarik untuk mengkonsumsi ganyong ya, mengkonsumsi ganyong. Saya nggak tahu alasannya, karena waktu kemarin saya penelitian, nah itu saya tanyakan, loh ini nggak dimakan. Oh tidak Pak, tanaman apa itu kan kayak gitu. Dan nggak tahu gitu, ya. Jadi memang untuk Bapak sampai di pengembangan ya, itu memang banyak banyak step Pak ya, banyak step yang Bapak harus apa namanya harus lalui dulu gitu. Kalau secara apa ya, secara kesinambungan data ya, kesinambungan data karena biasanya data dasarnya dulu kita peroleh, terus kita kembangkan formulanya, baru nanti kita rangkai antara satu aspek dengan yang lain yang akhirnya lari ke penelitian pengembangan gitu ya. Jadi kalau saya dari judulnya memang belum itu ya Pak, belum jelas ya, clear-nya itu kemana begitu. Karena ya di sini masih ada rancang bangun, terus ada rancang bangun aplikasi, terus ada publikasi lagi, ya, ada publikasi lagi. Nah, kata-kata gini yang mungkin harus di apa ya, harus di apa ya, hindari ya. Nah, katakanlah kalau memang tadi katakanlah formulanya sudah dapat, terus apa namanya, eh, katakanlah masyarakat sudah terlatih ya. Tadi ada bimbingan teknis, katakanlah membuat email, terus apalagi pengetahuan tentang ya sumber daya alamnya dia, terus pengetahuan tentang umbi-umbian tadi sebagai substitusi, ya, terus melakukan pelatihan dan sebagainya, ya. Nah itu nanti kalau menurut saya ya itu nanti katakanlah dalam goalnya itu untuk apa namanya program karena begini Pak, kan ada proposal yang kita gunakan katakanlah untuk pengabdian ya atau penelitian, tapi ada judul ya, ada judul yang kita bisa publish. Kan kalau judul yang di proposal itu ya sama dengan judul yang nanti kita publish, nah itu kadang-kadang nilai tawarnya kurang itu ya, kurang apa istilahnya, kurang menarik ya, kurang menarik dewan editor kayak gitu ya. Nah, katakanlah ini untuk satu tema tema apa namanya? Tema penelitian ya, penelitian yang katakanlah eh, atau tadi penelitian yang berlanjut kepada PKM ya. Oke lah ya, oke lah mungkin. Tapi untuk yang tema publikasi ya, saya pikir Bapak harus harus apa namanya? Me, ya memodifikasi ya, memodifikasi. Kira-kira bagaimana supaya judul itu menarik ya, menarik bagi dewan editor ya. Nah, karena tadi coba Bapak ke bawah Pak, ke latar belakangnya. Coba abstraknya coba abstrak. Abstrak ya. Nah, abstrak ya. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan pangan dunia serta semakin mengurangnya sawah sebagai penghasil padi dengan adanya peningkatan hunian dan pembangunan gedung, maka alternatif sebagai pengganti dan menjadi kebutuhan pangan kedua setelah padi adalah umbi-umbian. Oke. Ubi ganyong menjadi tanaman yang hampir saja dilupakan oleh masyarakat di Indonesia. Tanaman ini bisa dijadikan bahan baku pembuatan kue dan olahan tepung ganyong. Banyaknya masyarakat yang kurang paham atas manfaat tanaman ini. Masalah pertama, publikasi ya. Perlu adanya publikasi
sebagai edukasi kepada masyarakat luas agar memahami secara detail tanaman umbi ganyong dengan memanfaatkan peran teknologi informasi. Oke. Nah, ini ya. Ini kan Bapak ingin mempublikasi ya, publikasi tentang tanaman ganyong dengan memanfaatkan peran teknologi informasi melalui suatu aplikasi yang berbasis web sehingga masyarakat dengan mudah mengaksesnya ya. Jadi menurut persepsi saya ya, ini ada semacam kontradiksi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak ingin melakukan publikasi sebagai edukasi ya, tapi objeknya itu masyarakat di pedesaan tuh, tapi melalui web ya, melalui web. Nah, ini kalau seandainya itu sudah jadi produk, terus untuk mempopulerkan produk itu, it's okay ya. Tapi kalau hanya edukasi untuk memahami ya secara detail tanaman umbi, nah itu yang berbasis web, nah itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Apalagi mudah mengaksesnya. Terus metode penelitian memberikan pemahaman terhadap pentingnya tanaman umbi ganyong yang meliputi kandungan gizi, pemanfaatan menjadi bahan baku olahan kue. Hasil dari penelitian dari masyarakat, hasil dari penelitian ini masyarakat akan sadar potensi alam yang ada di daerahnya tanpa harus punya keinginan untuk melakukan urbanisasi yang selama ini masyarakat bisa lakukan. Nah, ini urbanisasi ya. Mungkin juga harus jeli ya. Urbanisasi itu apakah disebabkan karena tanaman ganyong dalam arti tidak bisa mengolah tanaman ganyong atau karena memang ingin mencari apa ya, mungkin uang dan pekerjaan ya. Nah, ini kadang-kadang kita juga harus apa ya, menghubungkan ya, kira-kira mana itu titik itunya gitu. Terus hasil yang berbasis teknologi adalah menghasilkan suatu aplikasi yang berbasis web yang akan menampilkan manfaat. Nah, berbasis web yang akan menampilkan manfaat kandungan gizi umbi ganyong dan publikasi hasil olahan kue yang berbahan baku umbi ganyong. Ya, mohon maaf Pak Safi, saya kurang bisa itu ya, kurang bisa menangkap maksudnya Bapak ini. Tapi Pak, ya, Bapak mohon jangan berkecil hati Pak. Tetap Saya menjelaskan sebentar. Oke, pribun, monggo. Dalam hal publikasi itu adalah aplikasi itu mempublikasi bagaimana masyarakat mengetahui di situ. Di situ mengetahui bagaimana kandungannya, bagaimana proses pembuatan umbi ganyong menjadi tepung. Di situ maksudnya mungkin barangkali saya salah menulis judul publikasi ini dalam artian di sistem itu akan ada publikasi dan bagaimana kandungan dari kandungannya, bagaimana cara pembuatannya, dan itulah yang dimaksud publikasi. Sehingga barangkali saya bilang dari awal saya tidak paham tentang. Artinya informasi Bang ya? Enggak, informasi. Publikasi di situ adalah informasi. Ya, informasi ya, informasi tentang potensi tadi ya, tentang nilai gizi, ya, kandungan gizi. Nah, tapi kan sebelum itu kan Bapak harus melakukan apa namanya, penelitian tentang kandungan gizi kan Pak? Sebelum dipublikasikan kandungan gizinya kan perlu diketahui dulu. Saya membaca saja, Prof. Oh, kandungan gitu. gizi dari itu nanti dimasukkan untuk masyarakat tahu gitu. Saya membaca referensi-referensi terkait kandungan gizi yang ada di umbi ganyong. Ya. Ya, mungkin satu hal lagi Pak ya. Apakah dari yang Bapak baca, ganyong yang tumbuh di Kalianan dengan ganyong yang tumbuh di katakanlah di mana tempat lagi? Di Malang gitu, apa kandungan gizinya sama? Saya tidak membaca secara perbedaan tempat, Bro. Hanya literatur terkait kandungan saja. Tidak, apakah ada perbedaan, tidak meneliti sejauh mana perbedaan antara produk yang dihasilkan dari bumi Kalianan atau dari desa lain misalnya. Hanya saya membaca literatur terkait kandungan saja. Kandungan gizi ya. Nah kan jangan sampai ganyong yang ada di Kalianan
yang Bapak ingin apa istilahnya, ingin teliti, ingin ketahui kandungan gizinya berbeda dengan tempat lain ya. Nah ini yang juga harus apa namanya dipertimbangkan ya dalam hal ini. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan ya untuk yang apa namanya dari Pak Safi ya. Mohon maaf Pak Safi ya. Terima kasih, Prof. Ya Masukannya. sama-sama Pak. Jangan putus asa Pak. Cepat semangat. Ya, Oke. Prof, apa perlu menampilkan roadmap juga, Prof? Untuk Mungkin mempercepat. nggak perlu Pak. Nggak perlu, gitu. Ya. Mungkin yang kedua aja ya. Oke, Yang langsung. tadi prodi matematika ya. Oke, Pak Ikon. Ya. Prodi matematika. Ini, Pak. Sudah Ya. sejalan dengan roadmap prodi, Prof. Ya. Pengembangan media pembelajaran matematik berbasis IoT dengan pendekatan problem based learning. Ya. Kalau saya dari judulnya tidak ada yang saya pertanyakan. Ya. Dari judulnya nggak ada yang saya pertanyakan. Artinya saya paham ya, paham dan saya mungkin yakin ya bahwa pengembangan media ini ya yang berbasis IoT tadi ya dengan menggunakan pendekatan PBL tadi ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan yang tadi disebutkan kalau nggak salah ya. Untuk mengatasi gap tadi ya, kesenjangan pembelajaran ya matematika yang baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Daerah, Prof. Ya, terus juga tentang pendekatan ya, pendekatan pembelajaran ya antar anak atau antar tempat pasti berbeda. Artinya kalau anak-anak itu katakanlah di desa Kalianan gitu ya, atau di kampung Kalianan, dan anak yang katakanlah di pesisir ya, itu pasti berbeda ya, pasti berbeda pendekatannya gitu. Dan itu yang tahu mungkin yang background-nya guru ya, yang background-nya guru. Nah terus satu lagi tadi Pak presenter ya, Pak Ikon, Prof. Ithan nggih, Ithan nggih. Ikon, Pak. Oh Ikon, Pak Ikon. oh Ikon, Oke, Ikon, Pak. Tadi Ikon. Ya ini Pak Ikon ada Pak Inyong, Prof. Pak Inyong tuh ya, yang di makanya saya panggil Pak Furkan Ini kok. yakin saya, Pak Ikon. Biasanya ada Pak Furkon. Furkon juga. Judulnya Pak bagus. Furkon yang punya acara, Prof. Iya, jadi apa namanya? Memang dari judul ini ya, dari judul ini saya pikir sudah bisa ya, kita bisa menangkap ya apa yang akan diperoleh, apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini ya. Karena tadi Pak Ikon ya juga menampilkan atau menyampaikan gap analisis tadi ya tentang media pembelajarannya, terus juga pendekatan pembelajarannya ya, terus juga satu hal lagi yang mungkin patut digarisbawahi ya, bahwa memang anak didik kita itu ya mungkin kalau kita hanya menggunakan media konvensional dalam arti yang selama ini ada ya, mungkin tatap muka di depan kelas atau apa mungkin tidak menarik ya. Tapi kalau menggunakan metode yang basisnya IT ya, IoT itu, karena memang sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, anak-anak itu memang lebih cenderung ya menggunakan itu ya, menggunakan katakanlah internet gitu ya. Makanya kita dekati dengan pendekatan internet itu ya. Saya pikir itu Pak mungkin masukannya ya Ya, untuk terima kasih, Prof. Pak Itkon gitu. Itkon. Ya, terima kasih banyak, Prof. Oke, sukses Pak. Nah, berikutnya Ya, dari prodi kesehatan nggih, dari Ibu Dr. Sirastuti nggih. Nah, ini determinan ya, determinan kejadian pneumonia berbasis transkultural ya, nursing. Nah, ini kalau dari bahasanya kan saya pikir jelas ya, jelas determinan faktor-faktor ya yang berkontribusi katakanlah kayak gitu. Nah,
pneumonia. Ini apa Bu? Penyakit paru-paru nggih? Apa? Nggih, paru-paru, infeksi Ya, paru-paru. infeksi paru-paru ya. Nah, ini Iya. saya pikir bagus ini ya kajiannya. Menggabungkan antara ya katakanlah insufisien in pengetahuan ya, dan ada praktek-praktek lokal itu yang memang harus boleh dibilang diluruskan ya, diluruskan. Contohnya tadi ya ada kebiasaan merokok ya, kebiasaan merokok. Nah, ini kadang-kadang kan ada orang tua yang apa istilahnya menggendong bayinya itu dengan apa namanya Sambil menghisap merokok. rokok ya. Iya. Nah, ini yang eh, ya mungkin perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Meskipun saya tidak tahu apakah itu berkorelasi langsung atau tidak ya. Tetapi itu sangat tidak apa namanya ya dalam tanda kutip sangat tidak bijak ya, sangat tidak bijak ataupun tidak apa Bu kalau bahasa itunya, Ibu Sri, bahasa yang enak disampaikan. Iya, apa ya Prof? Tidak. Ya artinya merokok itu memang apa namanya bukan utama untuk apa namanya faktor langsung untuk kejadian pneumonia memang. Jadi apa namanya kalau kalau dilihat dari teori itu apa tapi masuk di ini karakteristik rumah ventilasi Ya, begitu. ya memang tadi Ibu sampaikan ada faktor internal ya, faktor internal, faktor eksternal gitu. Nah, tapi kan dari segi ya saya juga mungkin baru sadar ya, dari segi kepatutan ya. Kalau Bapak terus apa namanya menggendong bayi terus sambil ngerokok, ngelupus gitu kelihatannya juga kita kadang-kadang kasihan bayinya. Nah, ini juga yang mungkin perlu apa ya, perlu ya tadi diluruskan karena ini kan berhubungan dengan budaya ya, budaya. Makanya ada di sini ada transcultural cultural ya, nursing. Nah, saya pikir apa yang Ibu tulis ya, Ibu rencanakan, ya saya bisa menangkap ya, saya bisa menangkap. Nah, terus tadi ada juga yang Ibu kan menggunakan data primer ya, data primer yang berdasarkan katakanlah logbook pasien ya, logbook pasien, logbook pasien. Terus ada yang interview ya, interview kuesioner dengan itu Bu ya. Nggih, gitu. Yeah. Nah, rekam medis, sorry, rekam medis ya, Iya, rekam medis, rekam medis. Nah, ini kalau berarti kan rekam medis ini kan rekam medis yang memang terdiagnosis menderita itu nggih. nggih. Oke. Nah, ini memang ini menarik Bu. Sebenarnya apa praktek-praktek kultural yang dibandingkan atau berkorelasi terhadap kemungkinan ya, kemungkinan kualitas terutama balita. Terus tadi ada katakanlah apa namanya? Saya menangkap mungkin aksi eksklusif ya. Iya, asli Ya, eksklusif. aksi Oh. eksklusif. Nah, ini juga kan sekarang mulai bergeser nggih. Mulai bergeser itu. Yang harusnya 6 bulan atau berapa Bu? Harusnya berapa Bu? 2 tahun atau 6 Iya, bulan? kalau eksklusif itu 0 sampai 6 bulan, Prof. 6 Tapi bulan. untuk ininya sampai 24 bulan. Cuma kalau eksklusif itu 6 bulan itu wajib hanya ASI saja, Hanya tanpa saja. pemberian Oh, itu apapun. pengertiannya Nggih. eksklusif nggih. Nggih. Ya. Nah, itu yang juga banyak apa namanya? Banyak bergeser nggih, banyak bergeser. Ya dengan berbagai alasan. Dan saya tidak akan membahas apa namanya? Alasan-alasan untuk Ibu tidak memberikan ASI eksklusif. Nanti mungkin Pak Basit bisa menyampaikan kira-kira kenapa itu. Ya, apakah bapaknya yang keberatan atau bagaimana atau ibunya yang takut apa namanya penampilannya berubah atau bagaimana ya itu Mas monggo ya monggo atau mungkin kita tunggu hasil penelitiannya Ibu Sri nanti ya hasilnya bagaimana gitu. Menarik ini Pak. Ya. Mas Tuti nanti kasih hasilnya kasih tahu saya buat Tuti. Oh, gitu ya. Iya. Siap. Tapi kalau itu Pak, kalau apa namanya
kalau dari segi mungkin ini katakanlah ini ya, membayangkan kalau Ibu Astuti bekerjasama dengan Pak Basit ya. Kalau dari segi ilmu Al-Quran kan pasti ada anjuran untuk memberikan ASI kepada anak. Ada Pak ya? Kalau yang Ada. secara tersurat tidak ada, Prof. Nah, jadi memang secara yang tersurat tidak ada. Tapi kalau memberi hak anak itu ada. Di antaranya kan hak minum ASI Ya, eksklusif gitu, Prof. Itu ya ada. itu kan ada ya. Ya, ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dikombinasikan dengan Bapak. Artinya, mari Pak ini kan, ya mohon maaf ya, orang-orang kampung itu kan biasanya dia hanya mendengar apa istilahnya, tokoh-tokoh agama gitu, atau kiai atau apa gitu kan biasanya mendengar dibandingkan dengan kepala desa gitu. Ya, makanya Pak Basit ya bisa apa namanya menyampaikan kepada ibu-ibu ya bahwa memberikan hak anak ASI itu adalah apa? Mungkin hukumnya wajib atau gimana Pak? Kira-kira? Wajib, Pak, kalau memberi Ya hak. wajib. Nah, Nah, seperti itu. nah, mungkin dengan begitu akhirnya ibu-ibu semua ini memberikan ASI itu kan gitu. Nah, ini juga hal-hal baru yang memang kolaborasi ya, kolaborasi dari berbagai itu yang memang patut dicoba ya, patut dicoba. Kalau yang Pak Basit ini saya nggak ada komentar Pak, saya takut ini. Yang ilmu apa namanya Al-Quran ini memang jauh sekali dengan saya nih Pak. Monggo dengan terbuka. Saya malah ingin banyak belajar nih dengan Pak Basit nih ya, kajian-kajian itu. Ahlinya tuh, Bro. Iya, tapi memang ya saya sendiri Pak ya, saya sendiri yang background-nya bukan Al-Quran ya, itu memang semakin saya dalami Al-Quran itu, biarpun saya tidak mengerti artinya ya, itu dari membacanya terus kadang sepatah-sepatah yang saya ketahui itu memang dalam sekali ya, dalam sekali ya, maknanya itu dalam sekali gitu. Jadi memang teman-teman yang ya yang boleh diberi kelebihan ya, diberi kelebihan untuk katakanlah bisa menghafal Al-Quran, bisa memiliki ilmu tafsir Al-Quran itu memang sangat-sangat luar biasa. Dan saya sangat-sangat salut. Saya nggak bisa banyak. Ya. Mungkin untuk sementara begitu Pak Muhammad. Langsung ke Monggo. pengasuh Pak Basit. Langsung ke pengasuh Pak Basit. Sampaian pengasuhnya, Pak Basis. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah di review. Kami persilakan atau dari Pak Basit, komentar atau hal-hal yang perlu disampaikan, Pak. Sementara ini belum ada, Pak Yakin. Belum ada. Oke, Pak. Dari Pak M, Sudah cukup Pak Inul. sudah jelas, Pak ya. Sudah jelas. Terima Kemudian kasih, Pak. dari Bu Astuti, mungkin ada yang disampaikan, Pak. Bu. Wah, sementara cukup Pak, tinggal di ACC ndaknya nih ya dari LP3M. Siap. Dari Pak Ikon, matematika. Sudah Pak. Sudah gitu. Prof, apa perlu kita itu, Prof? Menampilkan roadmap dengan judul ini, Prof, untuk menyamakan atau ini adalah turunan dari roadmap itu, Prof. Ya, monggo saja Pak, kan masih ada waktu ya. Mungkin saya buka dulu roadmap yang matematika gitu, Prof. Berarti Pak Basit itu kalau melakukan penelitian itu murah sekali Pak ya? Bisa mahal, Prof. Kalau kitab-kitabnya beli semua, bisa mahal, Prof. Oh gitu ya. Ya. Jadi transportnya itu tidak berupa bensin, tidak berupa bahan bakar, tapi berupa bahan otak. Kayak kitab-kitab kan banyak, Prof. Iya. Bahkan kadang kitab tafsir itu bisa sampai 16 juz. Dan itu jutaan. Kadang 3 juta, bahkan 5 juta. Jadi habis itunya ke situ Pak ya? Untuk membelinya tuh ya? Ya, betul.
Ini yang matematika, Prof. Oh, ini yang kemarin, Pak ya? Dia yang matematika. Ya, Kebetulan ya, Pak Ikon juga itu apa? Kaprodinya. ya, ya. Ini sudah ada berbasis teknologi, Prof. Ya, Kita dibandingkan dengan judulnya. yang Nah, ini, IoT ya. Yang ini. di IoT, Prof. Ini kira-kira di yang keberapa, Pak ya? Yang 2000. Yang pertama kan untuk masyarakat. Yang kedua, oh mungkin yang 2024 ya? Yang 23, Prof. Oh, yang 23. Nggih. Hmm. Tapi sudah disetujui juga, Pak, untuk pendanaannya dari Unja. Masih ditahan sama Pak Inyong, Prof. Loh, ditahan. Pendanaannya masih ditahan sama. Nunggu presentasi selesai, Prof, katanya. Oh, Proses, Prof, proses. Segera si Pak Nyong. Ke bawah Pak Inyong. Itu masih ada Iya, Pak. lagi ke bawah. Oke, Pak. Hmm. Ini, Pak. Nah, itu yang 2023. Enggak, yang atas? Ini ya, pengembangan ini, Prof. Ini, Pak Ikon. Ya, yang atas. Yang 2023. Ini, Pak Ikon. Atasnya lagi? Nah, jadi ini pilihan tema yang kami buat untuk dipilih untuk dosen lakukan di dalam penentuan judul penelitian. Ini berarti distribusi pendanaannya semua ini, Pak, dia rata-rata gitu, atau ada presentasinya juga? Nanti ada tahapannya, Prof. Pertama, itu ACC terkait dengan proposal yang dikirimkan oleh dosen. Setelah ACC, maka akan ada surat tugas secara otomatis. Jadi sistem otomatis akan melampir surat tugas serta mahasiswanya. Kemudian setelah itu melakukan proses penelitian dan penelitian. Selanjutnya baru fokus pada pembuatan laporan kemajuan. Ya. Laporan kemajuan. Kemajuan akan ada proses revisi lagi. Ketika udah revisi, sudah di ACC, maka tahap berikutnya ada proses laporan akhir, Prof. Laporan akhir, setelah laporan akhir selesai di ACC, maka yang terakhir itu akan ada luaran. Jadi luarannya untuk penelitian sekarang kan ada jurnal, baik penelitian dan pengabdian, kemudian hati, kemudian proceeding. Yang itu proceeding untuk mahasiswa, Prof. Baru cair dananya, Pak Ikon, gitu. Itu, Cair 100% atau? Itu langsung 100%, Prof. Setelah selesai Oh, berarti semua itu ya, semua nanti di reimburse ya. Kita pakai dana pribadi dulu, Pak ya. Untuk yang pakai dana pribadi dulu, Prof. Gitu, Tapi Prof. setiap proposal semua sama atau berbeda? Kita punya template, Prof. Gitu, Prof. Template ya, tahun sekarang template-nya yang seperti tadi itu. Tahun kemarin agak berbeda, Prof, dengan template yang sekarang, gitu, Prof. Jadi setiap tahunnya itu luarannya berbeda-beda, Prof. Kalau yang tahun kemarin kita fokus pada buku ajar, Prof. Buku ajar. Jadi dosen yang mau menulis buku ajar kami fasilitasi dari ISBN dan dari biaya lainnya, Prof. Untuk tahun ini kita fokus pada peningkatan haki. Untuk jurnal penelitian dan pengabdian itu wajib. Jadi per tahun harus ada, gitu, Prof. Jurnalnya, gitu. Mungkin tahun ini kita levelnya masih agak-agak rendah, Prof. Kita cukup di titik ISN terakreditasi. Ya, tahun depan kita akan tingkatkan lagi ke SINTA, gitu, mungkin, Prof. Sekarang ini sebagai informasi, Prof, yang terploting di skema OBE kita kasih nama OBE, Prof. Skema penelitian OBE itu ada sekitar 100 dosen, Prof, gitu, Prof, yang kami seleksi, Prof, nanti, Prof. Dari 1 dosen itu akan
mengumpulkan proposal dulu, kemudian proses yang tahapan-tahapannya itu akan dilaksanakan sesuai dengan sesuai dengan ketika di ACC dia lanjut, ketika direvisi dia harus revisi gitu. Jadi step by step-nya sudah kita atur di aplikasi, Prof. Jadi semuanya Ya, sudah terencana gitu, Prof. baik Pak. Memang saya lihat tadi ada itu ya, progres itunya ya. Ada progres perkembangan dari dia upload, direvisi, ya, G, masuk poin-poin penilaian, poin-poinnya juga ada, Prof. Katakanlah di pendahuluan berapa persen, itu ya, berapa persen gitu. Baik Pak, saya pikir bagus ya. Tapi banyak itu kalau tiap tahun 100 ya, 100 100 dosen yang dibiayai itu ya, banyak itu Pak. Itu banyak. Karena kami yang dosen muda aja mungkin nggak sampai 100 ya, mungkin 60-an saja ya yang dibiayai. Kalau Ya, yang di atas katakanlah sudah bukan asisten ahli, kita nggak biayai lagi. Itu sudah kompetisi murni, artinya silakan mencari funding sendiri gitu ya. Nah, kalau yang asisten ahli aja memang ada program yang cuci gudang tadi ya, untuk program asisten ahli supaya dia naik ke lektor, setelah itu baru kita beri keleluasaan untuk mencari dana sendiri. Ya, meskipun yang asisten ahli juga diberi kesempatan untuk mencari dana selain dari dana yang disediakan oleh universitas. Gitu. Banyak Pak, 100 itu banyak. ya, tapi nanti biasanya banyak yang gugur gitu, Prof. Yang selesai. Yang gugur. Ada yang gugur, ada yang berhasil gitu, Prof. Ya itu alami Masukan Pak, yang itu saya alami. G. Alami ya. Teman-teman dosen ini masih ada waktu sekitar 20 menitan, mungkin ada yang mau dibahas terkait mungkin ide atau hal-hal yang terkait dengan penelitian, atau Prof. Wahyudi punya link untuk itu, Prof. Lolos Scopus atau bagaimana gitu, Prof. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari topik-topik penelitian yang teman-teman buat di Unija itu ya, dengan memperhatikan kearifan lokal, terus mempertimbangkan potensi-potensi lokal tadi, terus isu-isu ketimpangan lokal tadi ya, itu sangat-sangat unik Pak. Sebenarnya nilai itunya tinggi, nilai tawarnya kepada jurnal itu tinggi, gitu. Ya. Dan jurnal Scopus itu tidak semuanya berbayar, ada yang tidak berbayar, ya, ada yang tidak berbayar. Tidak berbayar, prosesnya lama tapi Prof. Enggak juga Pak, enggak juga. Jadi cuma kekurangannya yang tidak berbayar itu kadang-kadang kita nggak dapat itunya, tidak dapat elektronik filenya ya. Kita dapatnya nanti hanya saat percobaan saja. Jadi Anda diberi akses atau Anda diberi akses ya untuk mengakses file elektronik itu kadang hanya seminggu 2 minggu ya. Setelah itu kita nggak bisa akses kalau kita nggak bayar gitu. Tapi bayar itu kan ada yang open access full, nah ada yang memang terbatas gitu. Ya, jadi sekarang sebenarnya banyak Pak yang nggak berbayar banyak. Jadi tergantung kita aja mau yang mana gitu. Nah biasanya yang berbayar tuh yang cepat, terus yang tidak berbelit ya, itu yang biasanya berbayar, biarpun bereputasi gitu. Tapi yang bereputasi juga banyak yang tidak berbayar. Kalau kita milih yang katakanlah option yang bukan open access dan tidak berbayar. Nah, nanti kita copy linknya aja. Ya ini Bu, ada beberapa dosen yang mungkin itu butuhkan Scopus untuk naik tingkat gitu, kayak Pak Sulis. Pak Sulis ini sekarang beliau lagi mengincar rektor kepala gitu. Ini juga mencari jurnal Scopus untuk naik pangkat gitu, Prof. Sebenarnya kalau lektor kepala itu kan persyaratannya kan hanya Sinta 1, Sinta 2 kalau dia S3. S3 gitu, Prof. Ya.
Kecuali kalau dia masih S2 memang itu harus yang bereputasi kan, yang bereputasi. Tapi kan tidak harus Q1, Q3, Q4 bisa. Jadi Scopus Q3, Q4 atau katakanlah yang Web of Science itu bisa, Pak. Ya, makanya kita harus ya namanya merancang ya. Gitu. Merancang kira-kira bagaimana saya bisa ke situ gitu. Karena begini, Pak. Saya pernah dengan dana 15 juta itu bisa publikasi di itu ya. Publikasi yang bereputasi kayak gitu. Cuma memang kalau kita menyerahkan kepada mahasiswa memang tidak bisa, mohon maaf tidak bisa. Karena memang kadang-kadang mahasiswa ini kan sudah kita arahkan begini-begini, tapi kan dalam faktanya kan tidak seteliti yang kita kerjakan. Tapi kalau kita mengerjakan sendiri, ya dengan dana segitu itu bisa, ya. Malah kita sempat ngirim sampel tuh ke katakanlah ke Jawa gitu ya, sampai 6 sampai 7 juta untuk apa namanya ongkos sampelnya aja, tapi alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, Pak. Jadi teman-teman juga jangan apa ya, jangan terlalu pesimis ya, bahwa dengan dana kecil saya tidak bisa publish dan sebagainya. Ya, Prof. Ya, Dari teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen mungkin ada kita curhat atau ada masalah atau Izin ini Pak Furqon. dengan Prof. Rudi. Dari penelitian itu yang mungkin agak ini apa menantang atau berat mungkin ya dalam kata novelty-nya itu, Prof. Kebaruannya gitu. Nah, saya mungkin ingin praktek baik yang Prof lakukan gitu sampai menempuh jenjang karir yang lebih tinggi untuk profesor, maksud saya itu kalau berbicara novelty-nya kan tadi sudah banyak dijelaskan di materi awal itu dari internet, dari inspirasi dan yang lainnya. Terutama letak novelty dalam hal kepakarannya, Prof. Kepakarannya. Nanti mungkin praktek baiknya dari Prof sendiri lah. Begitu mungkin. Kalau Prof nanti kepakaran apa, kemudian praktek baik yang selama ini dilakukan ketika mengembangkan riset itu kan seharusnya kan ketika ngambil satu bidang begitu, satu bidang tersebut itu digeluti sampai memang betul-betul dalam begitu. Nah, untuk mencari kedalaman itu, kebaruan misalkan, itu kan tidak mudah sebetulnya. Sebenarnya di penelitian itu yang menjadi tantangan sebetulnya, tantangan bagi dosen dari satu topik ini kembangkan lagi apa kebaruannya misalkan. Tentu dikaitkan dengan relevansi atau pemutakhiran yang ada. Nah, barangkali praktek-praktek baik yang sudah dilakukan Pak Yudi selama ini, mulai dari jenjang awal mungkin di AA sampai lektor sampai profesor, kemudian apakah itu ada pengaruhnya juga dengan komunitas, Prof? Maksudnya komunitas misalkan ada asosiasi bidang, contoh saya di informatika, senang mungkin di kecerdasan buatan misalkan, ada komunitas yang memang atau mungkin ada riset group gitu ya, yang memang mendukung pencarian novelty itu. Jadi dari komunitas itu tentu akan berbeda-beda bidang masing-masing personal itu dan mungkin bisa dibagi begitu. Kamu novelty-nya ambil ini dan semacamnya. Itu apakah juga berpengaruh misalkan dengan adanya riset group. Nah, tentu kami berharap praktek baik yang sudah dilakukan oleh Prof Yudi mungkin juga ada komunitas dari kepakaran Prof Yudi supaya itu juga bisa dicontoh oleh kami mungkin di Unja. Novelty itu tidak hanya muncul kita mencari di internet, tapi juga harus ada komunitas yang didukung, misalkan ada riset grupnya, sehingga memang fokus begitu ya. Harapannya fokus satu bidang ini fokus dilakukan. Misalkan Pak Basit di bidang IAT itu fokus satu topik saja diambil begitu. Nah, tentu harapannya masing-masing prodi di IKT ini kan punya kekhasan sendiri, Pak, begitu ya. Misalkan ada 5 prodi begitu ya. Kan tidak semuanya ngambil satu bidang tertentu. Mungkin bidangnya di IAT, tapi nanti topiknya berbeda. Ada yang tafsir, ada yang apa, dan semacamnya. Itu mungkin yang perlu menjadi praktek baik atau mungkin contoh baik yang sudah Prof lakukan.
dan bisa kita contoh, bisa kita adopsi begitu, Prof. Karena Unuja ini belum pecah telur sebetulnya untuk yang profesor belum bisa. Harapannya teman-teman yang sudah lektor kepala ini kan mulai mau fokus ke pakarannya, sehingga ya tentu harapannya kalau dosen capaian tertingginya ya profesor itu, Prof. Dan profesor pun kan tetap melakukan penelitian, Prof, sebetulnya Ya, ya. ya, ya, Di ya. tiap tahun update kepakarannya, apa novelty yang dimunculkan. Nah, kami mungkin bisa diberikan praktek baik yang sudah Prof lakukan. Gitu, Prof. Baik, jadi pengalaman saya ya, katakanlah kalau kita dari lektor kepala ya, lektor kepala. Kalau lektor kepala itu biasanya kan kepakarannya dalam bentuk mata kuliah, Pak. Dalam bentuk mata kuliah. Ya, jadi katakanlah macam saya ya, itu kan dulu hasil hutan umum, terus di lektor kepala itu ada namanya hasil hutan bukan kayu, gitu ya. Hasil hutan bukan kayu. Nah itu kepakaran tuh bukan dalam arti bahwa semua publikasi kita harus apa namanya hasil hutan bukan kayu semua, gitu, bukan begitu, ya, bukan begitu. Jadi ya kita kan apa namanya ada teori ada praktek ya, ada teori ada praktek. Memang secara teori ya, katakanlah kalau penelitian S3 itu ya, itu harus menghasilkan novelty baru atau teori baru kayak gitu ya. Padahal faktanya nggak begitu, faktanya nggak begitu ya, faktanya nggak begitu. Artinya memang di dalam S3 itu ada novelty-nya, tapi kan nggak harus dia teori baru ya, teori baru. Tapi yang saya alami ya, yang saya alami kalau kita banyak membaca, kita banyak mencermati fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita, apalagi yang tadi berbasisnya adalah kearifan lokal, ya. Karena dia lokal, berarti kan tidak ada di tempat lain yang ada. Nah, itu salah satu kelebihan kita ya. Nah, tergantung bagaimana tadi kita mengeksplornya tadi, ya. Karena contohnya katakanlah kayak gitu. Kalau S3 kan ya katakanlah minimal tiga eksperimen ya, tiga eksperimen, terus yang satu dengan yang lain itu saling apa namanya menyambung kayak gitu. Nah, saya pikir untuk teman-teman yang S3 yang di Unuja, saya pikir sudah tahu ya bagaimana penelitian S3 itu seharusnya kayak gitu. Karena begini Pak, kadang kalau kita terlalu fokus pada novel itu juga nanti kita nggak kerja-kerja, ya, nggak Iya lagi, kerja-kerja. Prof. Ya, jadi ya kita harus jalan, semuanya sejalan, ya. Karena nanti keterujiannya itu ada di jurnal, ya, ada jurnal. Apakah diterima atau tidak? Itu saja, simple saja Pak, ya. Terus apa namanya? Untuk yang katakanlah sudah lektor kepala, sudah S3, nah berarti kan itu ancang-ancangannya kan ke guru besar ya, ke guru besar. Ya, guru besar. Dan persyaratan guru besar itu kan sebenarnya satu ya, satu aja. Kalau dia katakanlah jurnal internasional level 1 ya, Oh, Mendaki. itu kan sudah terpenuhi. Kenapa harus tunggu 3, 4, 5 ya? Jadi kadang-kadang ya janganlah dibuat sulit kita pola pikir kita itu. Ya kita kerja sesuai dengan apa yang ada di depan kita, itu yang kita kerjakan. Terus ya kita cermat menyikapi apa-apa yang ada di sekitar kita, itu aja yang kita kerjakan pasti apa istilahnya. Keterbaruan itu ada karena kita bahasnya tadi Pak, kearifan lokal. Jadi apa namanya? Saya waktu itu publikasi yang bereputasi hanya satu Pak, ya. Satu itu hanya kulit sagu saja, ya. Kulit sagu dan itu biayanya hanya 15 juta Pak, 15 juta. Ya, tapi itu saya kerjakan sendiri. Saya kerjakan sendiri ya. Saya tidak minta ke mahasiswa enggak. Saya kerjakan sendiri semua. Dari cari bahannya, dari mengolahnya. Itu kan hanya apa namanya? Kulit sagu itu kan biasanya dibuang ya, dibuang. Dibuang, terus kita kan ada ilmu ya. Ada ilmu bahwa apa namanya? Karena biomasa ini dibuang, terus ada biomasa lain yang kita bisa gabungkan ya. Kita bisa gabungkan akan jadi produk. Nah, kita bilang sebagai kayu lapis ya, kayu lapis tapi dari kulit sagu sehingga kita bilang sebagai kayu lamina. Nah, mungkin teman-teman di sains mungkin tahu ya.
Itu aja yang saya ingin kerjakan. Nah, terus yang lainnya itu ya, saya kayak tadi, ada grant-grant dari luar, itu yang saya, apa namanya, saya apply, terus ya publikasi di jurnal-jurnal yang kita targetkan gitu ya, nanti lama-lama menumpuk, Pak. Lama-lama menumpuk. Jadi, kalau saran saya ya, Bapak Ibu mengerjakan apa yang bisa dikerjakan tanpa harus, apa namanya, apa istilahnya ya, Ruang terpaku. atau material gitu. Nah, terpaku pada satu, apa namanya, satu idealisme ataupun satu yang harus begini-begini, enggak. Pokoknya kerjakan apa yang bisa dikerjakan, ya, cari dana kemana-mana, ya, terus juga kalau cukup jangan ditunda-tunda, Pak. Karena peraturan itu dia akan berubah sangat cepat. Ya, sangat cepat berubah. Jadi, eh, saya dengan istri saya itu, mohon maaf, istri saya itu sebenarnya lebih senior dari saya. Ya, lebih senior dari saya. Eh, Istri saya tuh 3D-nya itu sudah duluan dari saya gitu. Cuma kan karena kadang-kadang ada kebiasaan ya, menunda-nunda terus apa namanya, menggampangkan masalah dan sebagainya itu akhirnya ya mohon maaf, apa ya, peraturan ganti ya sekarang nggak bisa. Apalagi kemarin kan ada Pak baru kan dengan Kemenpan RB nomor 1 2023 itu ya kan ada kalau nggak salah penyetaraan ya, penyetaraan itu. Nanti basisnya ke data BKD dan sister kan gitu ya. Jadi banyak teman-teman saya yang di sini yang ya kemarin mengejar untuk dupak, tapi karena sudah mepet akhirnya nggak apa namanya, tidak terkejar gitu. Ya, jadi nasihatnya itu aja Pak. Jadi kerjakan apa yang bisa dikerjakan, terus juga cari topik-topik yang sederhana yang tidak perlu biaya tinggi, tapi itu kita bisa. Intinya itu aja, ya. Ya kalau tanya triknya yang penting ya dikerjakan apa yang bisa dikerjakan itu saja. Jalan saja dulu gitu ya. Oke, jalan saja ya. Jangan terlalu apa istilahnya. Oh, saya harus begini, begini, begini. Waduh, itu kadang-kadang ya apa ya. Memang lika-likunya banyak, lika-likunya banyak. Ya, lika-likunya banyak. Dulu kalau apa ya, kalau ya ini kan nggak bisa kita menengok ke belakang sebenarnya. Kalau apa istilahnya, jadi dulu kampus kami itu jauh, yang pusatnya di Jayapura, terus kami di Manokwari. Nah itu, jadi kalau kita usul berkas itu harus ke Jayapura dulu. Dan itu kadang-kadang tidak ada yang mengontrol. Nah itu kadang-kadang berkas itu tercecer aja gitu. Nah itu kita sempat lama ya, sampai pulang S2 itu kadang masih 3A ya. Oh itu jauh sekali dengan teman-teman yang ada di Unhas, ada di mana-mana itu yang kita berangkat S2 tuh dia sudah 3D, ya sudah 3D. Padahal kita masih 3A, angkatan sama kan. Tapi sekarang mereka stagnan. Padahal apa ya? Ya mungkin Pak Furqan kalau kita katakanlah pernah kuliah di katakanlah di universitas yang PTNBH ya, apakah ITS, apakah UIN, atau apakah mana yang besar-besar gitu. Nah, dosen-dosennya kan mahasiswa S2 S3 ini kan banyak. Dan biasanya bimbingan itu ya, dia kan bisa mengekor ke itunya, ekor ke mahasiswanya, mahasiswa S2 S3. Jadi kok publikasi S2 S3 kan biasanya ada nama pembimbingnya. Oke. Ya, iya. Jadi kan secara tidak langsung kan dia sudah terangkat dari situ. Terus kalau disyaratkan hanya satu, ya, satu publikasi yang bereputasi, ya, berarti kan dia hanya mengejar satu saja sebenarnya. Yang lain kan bisa terpenuhi dari apa namanya? Bimbingan tadi. Ya, bimbingan-bimbingan tadi gitu. Ya, kalau kita mau jujur gitu. Tapi ya saya nggak mau membandingkan kayak gitu. Ah, itu memang rezekinya dia sudah. Ya kita berusaha gitu. Tapi toh juga ada teman-teman angkatan saya yang katakanlah mereka juga mengeluh susah sekali saya urus berusaha gitu ya mau bagaimana lagi kita nggak bisa itu yang penting tuh Pak berusaha saja Ya. ya berusaha Siap.
Siap, Prof. Tinggi. Jangan berkecil hati, Pak. Karena semua pemerintah saya pikir sekarang tidak membedakan ya. Tidak membedakan antara swasta, negeri, antara PTN besar, PTN kecil, ya semuanya sama. Jadi siapa yang pintar mengelola, siapa yang pintar membaca peluang, ya bukan berarti kita harus harus ya mohon maaf bukan licik dan sebagainya. Kita ikuti jalannya saja. Oke. Iya, siap, Prof. Oke, Ini terima kasih, Prof. Oke, sudah Pak sama-sama. Borkan ya. Ini sudah jam 3 di Prof. Mungkin kita Jam akhiri 5 di dulu. Papua gitu. Iya, Jam 5, Pak. jam 5. 2 jam, Pak ya. Tapi kok masih terang, Prof, kayaknya. Tapi kebetulan sinar mataharinya masuk ke jendela. Oh, oke. Siap. Kami ingatkan kembali untuk besok yang akan presentasi atas nama Bapak Matulubul Khoir dari Fakultas Teknik, kemudian Ibu Herwin dari Fakultas Kesehatan, Bapak Tirmidhi dari Fakultas Sosum, kemudian Yahya dan Saifuddin, Pak Saifuddin, Ibu Yahya dan Pak Saifuddin dari Fakultas Agama Islam. Kami sampaikan banyak terima kasih juga Prof atas komentarnya, atas saran-sarannya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak Prof sehingga menjadi profesor juga gitu. Amin, Pak. Amin. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin Pak Furkon, Bapak sudah ini ya di Pertisas itu apakah ada grupnya juga? Ada, Prof. Ada. Oke, ada grup Pertisas. Terus jadwal yang Bapak share ini sudah konsultasi atau belum? Karena satu hari dua kegiatan. Sebetulnya kesepakatan dari pengelola ini kementerian itu kesepakatan dengan Dataser. Ya. Cuman kan kalau di Juknis memang satu hari 2 jam begitu, Prof. Nah, satu hari 2 jam. Karena kemarin sebetulnya kami plotting tiap hari, Prof. Tiap hari itu dari tanggal 21 sampai tanggal 28. Tapi mengingat kondisi jadwal Prof tadi ada beberapa kegiatan, kami kan sempat konsultasi gimana Prof kalau ini dimanfaatkan, dan kemudian kami secara tidak langsung juga di hari Minggu, Sabtu Minggu itu ada kegiatan yang berbarengan yang pesertanya juga dari dosen, Prof. Nah, satu minggu ini dosen-dosen ini full kegiatan, Prof. Daring begitu. Mulai Sabtu kemarin untuk pembelajaran, Senin ini sampai dengan hari Rabu itu ya ini kegiatan data sharing. Kemudian Sabtu ini juga ada kegiatan luring untuk dosen. Ya terakhir tanggal 28 itu, Prof, sebetulnya. Nah, terkait dengan makanya kami sempat konsultasi, sebetulnya kegiatan 25 hari ini kami tuntaskan di Agustus supaya nanti tuntas kegiatannya, dan September kami fokus di kegiatan luring. Ya. Memang sempat dipaparkan oleh tim kalau di kesepakatannya ya satu hari baca, tapi kembali lagi kesepakatan dengan dataset begitu, Pak. Ya, ya enggak apa-apa. Yang penting kita sepakat, nggih. Sepakat. Sepakat. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Mungkin sekian dulu dari kami, Prof. Ketemu besok di jam 9. Sekian, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak Sid, sehat-sehat. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, terima kasih, Prof. Oke, sama-sama, Pak. Oke. Philip, oke. Monggo. Oke, Prof.